Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Mardiana dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan NIM 2201072054. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang clearing dan transfer. Yang pertama yaitu pengertian clearing. Clearing itu menurut Kashmir dalam buku karangan Kashmir 2012 yaitu merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Penyelesaian utang piutang dimaksud yaitu penagihan cek atau biliet giro melalui bank. Dapat disimpulkan, clearing adalah penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan warkat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis clearing. Yang pertama yaitu clearing umum. Salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia. Yang selanjutnya clearing lokal, yaitu suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu wilayah tertentu yang ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya clearing antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam suatu daerah yang sama. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Yang selanjutnya yaitu warkat clearing. Warkat clearing yaitu surat yang dirilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk giral melalui proses transaksi clearing. Yang kegunaan warkat clearing yaitu alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing. Yang kedua, sarana pemindah tanganan kekayaan, mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar. Yang selanjutnya jenis-jenis warkat. Jenis-jenis warkat ini contohnya yaitu cek, biliet giro, wesel bank untuk ditransfer, surat bukti penerimaan transfer, dan nota debit, nota kredit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perbedaan warkat dan uang giral. Warkat sendiri yaitu pembayaran non-tunai yang berisi perintah dan menyebut nama penerima dana dalam jangka waktu tertentu, sehingga warkat tidak bisa dipindah tangankan dan digunakan dalam sembarangan. Dan transaksi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan selanjutnya uang giral. Uang giral yaitu alat transaksi non-tunai yang berupa penerbitan surat berharga yang sewaktu-waktu bisa digunakan dalam pembayaran tanpa memperhatikan pemiliknya. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat clearing. Bagi kantor pusat bank, yang pertama telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan dalam 3 bulan. Yang kedua, keadaan administrasi pimpinannya dan keuangan bank tersebut memungkinkan memenuhi kewajibannya dalam clearing. Yang selanjutnya, simpanan masyarakat dalam bentuk giro sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal yang disetor minimum bagi pendirian bank baru di suatu daerah. Yang selanjutnya bagi kantor cabang di kota lain. Memiliki simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabang telah mencapai jumlah lebih besar atau sama dengan 20% dari syarat modal disetor.
minimum bagi pendirian bank yang baru di daerah, di mana kantor pusat dan kantor cabang-cabang yang bersangkutan berkedudukan. Selanjutnya, bagi cabang di kota yang sama, bank peserta clearing senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan tersebut. Mendapat izin dari Bank Indonesia, yaitu mendapat izin dari Bank Indonesia. Selanjutnya, tahapan clearing manual. Yang pertama, clearing penyerahan, debit keluar dan kredit keluar. Warkat debit keluar adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Warkat kredit keluar adalah warkat yang pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah lain. Clearing pengembalian, yaitu debit masuk dan kredit keluar. Warkat debit masuk adalah suatu warkat yang dikumpulkan peserta atas suatu beban nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Yang selanjutnya, warkat kredit masuk adalah suatu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk kepentingan dan keuntungan nasabah dari suatu bank yang menerima warkat. Selanjutnya, real time gross settlement atau RTGS, yaitu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS ini menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time, tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Lama proses pengirimannya yaitu 4 jam, atau mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Kemudian kita juga akan dikenakan biaya RTGS ketika proses transaksi pengiriman. Selanjutnya, BI Fast, yaitu sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara efisien, real time, aman, dan tersedia setiap dalam 24 jam. Yang selanjutnya yaitu transfer. Pengertian transfer. Transfer dapat diartikan dengan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan dan dengan berbagai cara jenis. Secara sederhananya, transfer ini suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditujukan sebagai penerima transfer. Selanjutnya yaitu jenis transfer bank. Jenis transfer antar bank. Di Indonesia terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank, yaitu real time gross settlement tadi yang RTGS, yang sistem clearing nasional Indonesia yang clearing tadi, dan lalu lintas giro atau LLG, dan real time online yaitu RTO. Selanjutnya itu pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Yang pertama, remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Yang kedua, beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter. Yang ketiga, remitting bank, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter. Yang kelima yaitu paying bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Selanjutnya, manfaat clearing, yaitu memudahkan sistem layanan transfer atau pemindahan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi nasabah dalam menggunakan sistem pembayaran nasional.
baik untuk nasabah atau pihak lain yang berkaitan. Yang ketiga, peningkatan terhadap layanan yang luas bagi nasabah untuk mengirim uang atau melakukan transaksi lainnya dalam jumlah yang besar, baik untuk rekening perusahaan maupun rekening pribadi.